Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Rafia dengan NIM 220404504001 dari kelas BK 2D Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan masa remaja dan perkembangan masa dewasa. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, yang pertama, apa itu masa remaja awal? Masa remaja awal merupakan masa ketika seorang anak tumbuh ke tahap menjadi seseorang yang dewasa yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Masa remaja awal yaitu antara umur 12-15 tahun. Pada masa ini remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya dikarenakan pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Seperti yang dikemukakan oleh calon bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan pada segala aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami perubahan-perubahan secara biologis, kognitif, sosio-emosional, dan masa tersebut merupakan masa pencarian identitas diri. Selanjutnya yaitu remaja pertengahan. Rentang usia untuk remaja pertengahan biasanya berkisar antara 14 hingga 18 tahun. Remaja pertengahan ditandai oleh perubahan fisik yang signifikan seperti pertumbuhan tubuh yang cepat, perkembangan seksual sekunder, dan perubahan hormonal yang mempengaruhi emosi dan perilaku mereka. Selain itu, remaja pertengahan juga mengalami perubahan kognitif dan sosial yang penting dalam perkembangan mereka. Pada periode remaja pertengahan, individu mulai mengembangkan identitas mereka sendiri dan mulai mempertanyakan nilai-nilai, kepercayaan, dan peran sosial yang mereka terima dari keluarga dan masyarakat. Mereka juga cenderung lebih eksploratif dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Selanjutnya yaitu remaja akhir. Remaja akhir mengacu pada tahap perkembangan remaja yang terjadi pada akhir masa remaja dan awal masa dewasa. Ini adalah periode transisi penting antara masa remaja awal dan masa dewasa. Remaja akhir biasanya terjadi antara usia 18 hingga 21 tahun. Meskipun batasan usia ini bisa bervariasi, selama periode ini remaja mulai mengalami perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang signifikan saat mereka bersiap untuk memasuki dunia dewasa. Beberapa ciri khas remaja akhir meliputi identitas diri yang berkembang. Remaja akhir seringkali berusaha untuk memahami dan menentukan siapa mereka sebagai individu. Yang kedua, kemandirian yang meningkat. Remaja akhir mulai mengembangkan kemandirian yang lebih besar dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab mereka sendiri. Yang ketiga, hubungan yang lebih dewasa. Remaja akhir seringkali menjalin hubungan yang lebih serius dan dewasa, baik dalam hal persahabatan maupun percintaan. Yang keempat, peningkatan pemikiran abstrak. Kognisi remaja akhir berkembang dengan peningkatan dan kemampuan berpikir abstrak dan pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu pencarian jati diri dan tujuan hidup. Remaja akhir seringkali mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan remaja. Yang pertama yaitu aspek perkembangan kognitif. Dalam pandangan Piaget, masa awal secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Piaget mengemukakan 4 tahap perkembangan kognitif. Menurut Sari, remaja awal telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, atau remaja juga mengembangkan ide-ide. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru pada kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang dan membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak. Remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak.
logis, remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan-pemecahan masalah, dan idealis atau remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Selanjutnya yaitu aspek emosi remaja. Perkembangan aspek emosi remaja adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsang-perangsang eksternal maupun juga internal. Menambahkan bahwa perkembangan emosi seseorang pada umumnya tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian halnya. Kualitas atau fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku itu sangat tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang ada pada individu tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, misalnya agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap apatis, dan tingkah laku menyakiti diri seperti melukai diri sendiri atau memukul-mukul diri sendiri. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja menurut Ali dan Asrori yaitu yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Perbedaan pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Yang ketiga yaitu perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersama dan membentuk semacam geng. Selanjutnya, aspek perkembangan moral remaja. Menurut Santrok, moral lebih kuat mengenai tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, tingkah laku etis atau tidak etis, dan cara-cara dalam berinteraksi. Seseorang remaja akan mengalami perkembangan moral seiring dengan semakin luasnya ia berinteraksi. Kohlberg menyatakan bahwa aspek-aspek yang terkandung dalam perkembangan moral adalah yang pertama, orientasi patuh dan takut hukuman. Kedua, orientasi naif egoistis atau hedonisme instrumental. Ketiga, orientasi anak atau person yang baik. Keempat, orientasi pelestarian otoritas dan aturan sosial. Yang kelima, orientasi kontrol legalistis. Dan yang terakhir, orientasi yang mendasarkan atas prinsip dan kesadaran sendiri. Perkembangan moral remaja terjadi pada tingkat kognisi yang sudah mulai mencapai tahapan berpikir operasional. Formal terjadi pada taraf kognitif. Menurut Piaget, mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif adalah dasar dari pengembangan moral. Selanjutnya yaitu perkembangan masa dewasa. Yang pertama, pengertian dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, penguatan, pendewasaan reproduksi, periode masalah emosional dan stres, fase isolasi sosial, fase keterikatan dan ketergantungan, perubahan nilai, kreativitas, dan adaptasi terhadap gaya hidup baru. Sebagai individu, peran dan tanggung jawab mereka yang sudah tergolong dewasa tentu akan bertambah. Penting untuk mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada orang lain, terutama pada orang tua, baik secara finansial dan sosiologis atau psikologis. Pada masa ini, individu berusaha sangat keras untuk menjadi orang yang lebih mandiri sehingga mereka tidak lagi bergantung pada orang lain. Dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. Selanjutnya yaitu perkembangan aspek psikologis remaja. Wijahastuti menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada masa remaja adalah yang pertama, perubahan emosi. Perubahan tersebut berupa kondisi seperti sensitif atau peka, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya bisa tertawa tanpa alasan yang jelas. Utamanya sering terjadi pada remaja putri yang lebih-lebih sebelum menstruasi.
Yang kedua yaitu mudah bereaksi, bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Itulah sebabnya mudah terjadi perkelahian, suka mencari perhatian dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih senang pergi bersama teman-temannya daripada tinggal di rumah. Nah, ini perkembangan inteligensia. Pada perkembangan ini menyebabkan remaja cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak, suka memberi kritik, dan selanjutnya cenderung ingin mengetahui hal-hal baru sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba. Tetapi dari semua itu, proses perubahan kejiwaan tersebut berlangsung lebih lambat dibandingkan perubahan fisiknya. Selanjutnya, aspek kognitif, psikologis, emosi, moral, dan spiritual perkembangan dewasa awal. Emosi adalah perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, duka, cinta atau suka, benci, dan lain sebagainya. Aspek emosi berkembang seiring dengan usia manusia. Perkembangan emosi banyak dipengaruhi oleh perkembangan fisik sistem syaraf yang terdapat dalam otak. Emosi ini merupakan respon terhadap stimulus tertentu, misalnya perilaku orang pencinta alam yang telah sampai ke puncak gunung. Dia akan meluapkan emosi kegembiraannya, ada yang berteriak, bahkan ada juga yang menangis karena luapan emosi kegembiraannya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan. Kestabilan dalam pandangan hidup beragama dan tingkah laku keagamaan seseorang bukanlah lagi pada kestabilan yang statis, melainkan kestabilan yang dinamis, di mana pada suatu ketika ia akan mengenal juga adanya perubahan-perubahan. Adanya perubahan itu terjadi karena proses pertimbangan pikiran, pengetahuan yang dimiliki, dan mungkin karena kondisi yang ada. Selanjutnya, masa dewasa madya. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40-60 tahun. Pada masa dewasa madya ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal, aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Bahkan ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran-kemunduran. Aspek jasminia mulai berjalan lamban, berhenti, dan secara berangsur-angsur menurun. Selanjutnya yaitu aspek psikologis, kognitif, emosi, moral, spiritual pada perkembangan dewasa madya. Aspek moral, tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral adalah melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani tanpa perintah, tanpa harapan akan sesuatu imbalan atau pujian. Secara potensial, tingkatan moral ini dapat dicapai oleh individu pada akhir masa remaja. Tetapi faktor-faktor dalam diri dan lingkungan individu sangat berpengaruh terhadap pencapaiannya. Sedangkan emosi orang dewasa berlangsung lebih lama dan berakhir dengan lamban, lebih mendalam dan lama, jarang terjadi dan sulit diketahui karena pandai menyembunyikannya. Sikap keberagamaan orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu, sikap keberagaman ini umumnya juga dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan. Yang terakhir yaitu masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Beberapa masalah yang sering muncul pada masa remaja antara lain identitas dan pencarian diri. Remaja seringkali mengalami perubahan identitas dan mencoba menemukan siapa mereka sebenarnya. Yang kedua, perubahan fisik dan perkembangan seksual. Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja seperti pertumbuhan tubuh, perubahan suara pada laki-laki, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tekanan akademik. Remaja seringkali mengalami tekanan dalam prestasi akademik. Mereka harus menghadapi tuntutan yang tinggi dari sekolah, ujian, dan ekspektasi orang tua. Yang keempat, masalah emosional dan kesehatan mental. Masa remaja juga seringkali menjadi waktu yang rentan untuk munculnya masalah emosional dan kesehatan mental. Depresi, kecemasan, gangguan makan, dan gangguan suasana hati adalah contoh masalah yang dapat muncul pada masa ini. Selanjutnya yaitu ketergantungan dan penyalahgunaan zat.
Beberapa remaja mungkin mulai mencoba zat-zat terlarang seperti alkohol, tembakau, atau narkoba. Keterlibatan dalam penyalahgunaan zat dalam berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Yang terakhir, masalah hubungan sosial. Remaja mungkin mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial dengan teman sebaya atau yang lainnya. Masalah yang sering terjadi pada periode perkembangan dewasa antara lain karir dan pekerjaan, hubungan dan perkawinan, keuangan dan tanggung jawab keuangan, stres dan kesehatan mental, dan kesehatan fisik.